Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 TPB 43 Fisika Dasar 2B akan menjelaskan tugas RBL kami yang berjudul Prinsip Kerja Gaya Lorentz pada motor listrik sederhana di mobil-mobilan. Berikut nama anggota dari kelompok kami. Setelah mengetahui nama-nama anggota dari kelompok kami, mari kita simak penjelasan materinya. Pengertian gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Arah gaya ini akan mengikuti arah maju skrup yang diputar dari vektor arah gerakan muatan listrik ke arah medan magnet, seperti yang terlihat dalam rumus berikut. F sama dengan Q dikali dalam kurung E plus F dikali B. Pengertian motor listrik. Motor listrik termasuk ke dalam kategori mesin listrik dinamis dan merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Motor listrik searah adalah suatu mesin yang berfungsi mengubah tenaga listrik arus searah menjadi tenaga gerak. Tenaga gerak tersebut berupa putaran daripada rotor. Motor DC memerlukan suplai tenaga yang searah pada kumparan jangkar dan kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Prinsip kerja gaya Lorentz ini terjadi karena gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Prinsip kerja motor listrik. Medan stator memproduksi flux dari kutub U ke kutub S. Sikat arang menyentuh terminal kumparan rotor di bawah kutub. Bila sikat arang dihubungkan pada satu sumber arus searah di luar dengan tegangan V, maka satu arus satu masuk ke terminal kumparan rotor di bawah kutub U dan keluar dari terminal di bawah kutub S. Dengan adanya flux stator dan arus rotor akan menghasilkan satu gaya F bekerja pada kumparan yang dikenal dengan gaya Lorentz. Arah F menghasilkan torsi yang memutar rotor ke arah yang berlawanan dengan jarum jam. Kumparan yang membawa arus bergerak menjauh sikat arang dan dilepas dari sumber suplai luar. Kumparan berikutnya bergerak di bawah sikat arang dan membawa arus satu. Dengan demikian, gaya F terus-menerus diproduksi sehingga rotor berputar secara kontinu. Selanjutnya, hubungan motor listrik pada gaya Lorentz. Melansir dari Electrical Drivers oleh James Waydauer dan Richard Messer tahun 2014, hal utama yang paling penting dalam penerapan motor listrik adalah mengenai efek fisika yang ketika muatan listrik digerakkan dalam medan magnet, maka ia akan mengalami gaya. Gaya tersebut dikenal sebagai gaya Lorentz. Pada prinsipnya, motor listrik memiliki kumparan dalam medan magnet tetap. Jika kumparan tersebut memiliki arus listrik, maka pada kumparan tersebut akan bekerja suatu gaya magnetik yang disebut gaya Lorentz. Adapun penjelasan alat yang kami gunakan dalam pembuatan RBL kali ini sebagai berikut. 1. Ada stick es krim yang berfungsi sebagai penopang dinamo dan penopang kerangka utama. 2. Ada kabel yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik. 3. Lem yang berfungsi sebagai perekat benda antara satu dengan yang lainnya. 4. Tang yang berfungsi sebagai pemutus stick es krim dan kabel. 5. Roda mainan yang berfungsi sebagai penopang berat dari kendaraan. 6. Ada baterai yang berfungsi sebagai sumber daya atau energi listrik. 7. Ada gunting yang berfungsi sebagai pemotong kabel dan kardus. 8. Ada lakban yang berfungsi sebagai perekat benda antara satu sama lainnya. 9. Ada sedotan yang berfungsi sebagai penghubung roda. 10. Ada kardus yang berfungsi sebagai kerangka utama mobil. Dan yang terakhir ada dinamo yang berfungsi sebagai pengubah energi listrik menjadi energi gerak. Kekurangan dari alat yang kami buat diantaranya 1. Karena motor listrik yang kami buat adalah jenis DC, maka motor listrik ini hanya dapat bergerak searah, yaitu maju. 2. Pemakaiannya bukan untuk jangka lama. Kemudian,
kelebihan dari alat yang telah kami rancang adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat dan bahan dapat dengan mudah ditemukan. Yang kedua, pembuatannya relatif mudah dibuat dan pengerjaannya juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang terakhir, dapat dibuat dalam bentuk ukuran besar maupun kecil dan bisa ditambahkan dinamo pada bagian depan dan di belakang kendaraan. Pembuatan alat motor listrik sederhana. Alat dan bahan yang digunakan adalah dinamo, ban mobil mainan, baterai, sedotan, potongan kardus, lakban, gunting, tang, lem, kabel, dan stik es krim. Mari kita simak langkah pembuatannya. Langkah pertama, bakar lem yang berfungsi sebagai bahan untuk menempelkan sedotan dan kardus. Selanjutnya, tempelkan sedotan pada kardus yang sudah diberi lem. Lakukan hal yang sama untuk sisi sebelahnya. Got the kick. Langkah berikutnya, pasangkan ban mobil mainan ke dalam sedotan yang sudah ditempel. Lalu, tempelkan dinamo yang sudah dipasangkan kabel di sisi mobil yang dekat dengan roda, sebagai alat bantu gerak mobil mainan. Pasang baterai yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Tempelkan kabel merah pada kutub negatif dan kabel hitam pada kutub positif baterai, dan mobil-mobilan siap untuk dimainkan. Kesimpulan dari penjelasan materi dan video pembuatan alat yang telah kami buat adalah motor listrik yang kami buat dengan menggunakan prinsip gaya Lorentz merupakan motor listrik arus searah. Di dalam dinamo terdapat kumparan dan magnet yang berfungsi sebagai alat bantu pengantar listrik. Lalu ada baterai yang berfungsi sebagai energi listrik, di mana saat dinamo dipasangkan dengan baterai menggunakan kabel, energi listrik tersebut berubah menjadi energi gerak, sehingga mobil-mobilan yang kami buat dapat bergerak. Terima kasih semuanya telah menyaksikan video dari kelompok kami sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.